Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Kalisna. Perkenalkan juga, nama saya Farhan Fatur Asman. Kami dari kelas 12 MIPA 8. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan ngobrol-ngobrol sharing deep talk mengenai Stereotype terhadap K-pop dan Thai. Jadi sebelum kita masuk ke deep talk-nya, kita mau bahas kayak stereotype itu kayak apa ya? Pemikiran atau first impression orang terhadap sesuatu. Nah, contohnya ke K-pop atau Thai, tapi yang pemikiran pertamanya tuh selalu ke hal yang buruk. Jadi kita mau lebih deep talk lagi, kenapa sih bisa kayak gini, apa alasannya, penyebabnya. Mungkin memucu mengenai apa hal stereotype ini. Iya. Farhan, first impression kamu ke Bu Ida tuh kayak gimana sih? Oh, kalau menurut aku first impression mengenai guru Bu Ida itu, dia itu tegas. Kenapa kamu bisa first impressionnya bilang ke Bu Ida kalau Bu Ida tuh tegas? Karena kalau Bu Ida itu sangat tegas untuk mengajarkan ilmu-ilmu mengenai PKN ya kepada siswa-siswanya. Siswa juga. Oh, tapi itu berarti menurut kamu ini hal yang positif kan? Benar. Nah, kebetulan nih aku tuh mau kayak deep talk aja, ngobrol-ngobrol santai. Nah, kayak di era zaman sekarang nih, kamu tahu nggak kayak misalnya ada yang suka misalnya fans K-pop, tau nggak? Ya. Atau nggak suka sama tentang Thailand atau K-pop. Ya. Nah, nggak tahu kenapa sekarang tuh di zaman sekarang tuh stereotype orang-orang tuh kenapa pasti ke hal yang buruk pertamanya dulu. Oh, benar. Kalau menurut aku sih itu orang-orang mulai menyampaikan hal negatif tentang sesuatu yang populer. Mungkin itu semenjak diadakannya atau dipublikasinya internet. Ya, tapi kan kayak misalnya gini, misalnya ada anak nih, misalnya kita anggap aja si A, dia tuh suka sama K-pop misalnya, sukanya misalnya ya udah gitu dalam hal musik ataupun atau enggak suka dalam drakornya lah, kan zaman sekarang kan misalnya filmnya atau musiknya. Tapi kenapa orang-orang yang nggak suka atau orang lain gitu, misalnya orang awam, selalu kayak ngebully, kayak hate speech, tau kan, kayak hate speech. Orang-orang yang suka tuh dengan stereotype pertama kali itu pasti diejeknya tuh kayak plastik atau enggak oplas. Kenapa kayak gitu? Benar kayak gitu. Tapi apa hate speech ini? Nggak apa-apa. Potong. Nggak apa-apa. Hate speech ini ya. Sebenarnya tidak terjadi dalam K-pop doang. Ya, hal-hal lain juga emang terjadi. Tapi kan terutamanya kenapa kayak setiap orang tuh pasti pemikiran pertamanya tuh kayak first impressionnya tuh selalu hal yang buruk terus gitu. Kan kayak tadi aku nanyain ke kamu kayak first impression kamu ke Bu Ida, kamu bilang Ibu Ida kan tegas, berarti bagus untuk murid-muridnya, jadi kayak lebih disiplin, juga nggak menyepelekan tugas, berarti kan itu ke hal yang positif kan, ke first impressionnya. Tapi kenapa kalau di hal yang lain misalnya kayak tadi orang yang misalnya suka K-pop, pasti first impressionnya tuh buruk, kayak apalah, pokoknya kayak gitu. Harus balik lagi ke jawaban saya tadi. Tadi itu semenjak diadakannya internet di Indonesia, orang-orang itu jadi sangat lebih berani untuk menyampaikan opini-opininya, terutama di sosmed. Nah, karena itu ada banyak orang yang berani untuk menyampaikan opini-opini yang negatif, terutamanya. Mungkin karena itu sih menurut aku. Tapi selain di sosmed juga kan di realita kehidupan real life, misalnya di sekolahan juga secara langsung juga ada, nggak cuma di sosmed kan? Iya benar, cuman kalau di sosmed itu lebih sering daripada lebih bebas kan, lebih bebas juga. Nah, tapi ya itu sih kayak yang aku pikirin tuh kenapa orang-orang tuh selalu apa sih kayak ngurusin orang lain, padahal misalnya kita mempunyai hobi atau kesukaan gitu kan, kayak misalnya kita misalnya ngefans seseorang, kayak tadi misalnya suka K-pop, kenapa orang lain selalu kayak ngehakimin first impressionnya ke hal yang buruk, padahal kan ya, selama itu tidak merugikan orang lain ya kenapa gitu harus di apa ya, itu yang aku tadi bilang ya, relate banget, soalnya banyak orang juga yang membenci hal yang aku suka juga ya kan, benar kan, kayak sehari-hari kan, dan hal itu juga sebenarnya baru populer daripada hal yang lain ya, padahal yang kita suka juga sebenarnya bukan dari hal yang negatifnya kan. Benar. Tapi orang tuh selalu menyamaratakan sesuatu tuh lebih ke yang hal negatif daripada ke yang positif. Itu juga relate ke aku. Tahu nggak apa yang relate, yang terjadi relate ke aku yang aku pernah aku apa? Wah, nggak ada relate seperti itu sih. Tadi itu beda lagi. Oh iya, tapi masih nyambung ke stereotype orang pemikiran yang selalu buruk kan? Oh benar. Iya kan, benar. Nah itu juga relate ke aku, kayak sebenarnya kan aku juga pernah kayak sempat suka kan kayak boyband K-pop. Ya. Kayak zaman SD SMP, tahu kan BTS. Tahu. Nah kan kalau orang-orang yang awam
ataupun yang nggak suka, kenapa harus ngehakimin orang kayak itu plastik atau oplas atau nggak apa, padahal kan kita juga cuman ngefans atau suka cuman karena ya udah selera musik ataupun ya hal-hal yang lain, tapi orang selalu berpikirannya tuh ke hal yang negatif terus. Itu kan stereotip yang buruk kan. Benar. Itu relate banget kan. Relate, cuman itu terutamanya mengenai hal-hal lain yang banyak juga, contohnya seperti agama gitu. Ya tapi kan kita ini jangan ngomongin yang di luar konteks kan, kita ngomongin tentang ini tentang K-pop dan Thai saja. Ya Thailand. Nah itu juga relate, tahu nggak kenapa? Itu pernah relate ke aku, kayak beberapa orang temen yang nggak tahu nggak? Nggak tahu. Benar nggak tahu kan aku sebenarnya suka Thailand nih. Thailand tuh suka ke bidang musik sama entertainment, kayak film series, tau kan, kayak apa sih, kayak yang di Netflix misalnya cerita-cerita berepisode gitu kan, tau kan? Tahu. Contohnya misalnya kayak ini sekalian rekomendasi series, siapa tahu mau nonton kan, dengerin dulu. Dan judulnya The Gifted. Itu tuh ceritanya tuh tentang anak sekolahan yang punya potensi bakat yang di luar apa sih? Sebenarnya itu tuh lebih ke magis. Jadi suatu sekolah itu tuh menceritakan kayak anak-anak yang punya potensi beda dengan anak-anak lainnya. Wah, banyak yang seperti itu. Pokoknya ya benar, tapi ceritanya tuh memang bagus. Pokoknya alurnya terus ada hikmah yang dapat diambil. Pokoknya seru sih.นักเรียนในคลาสกิฟต์ทุกคนจะได้รับอภิสิทธิ์สูงสุดในโรงเรียนแห่งนี้ แล้วนายเข้ามาได้ไงอะ เด็กกิฟต์จะใช้สารเมื่อไหร่ก็ได้ไง และได้รับการอนุโลมด้านการแต่งกาย ฮัลโหล ได้ใช้ของดีๆทุกอย่างกว่าห้องอื่น มันคือโลกของพวกอัจฉริยะแค่ไม่กี่สิบคนจะได้ทุนเรียนฟรีจนถึงมหาลัย และการสอบระดับม .4 ครั้งแรกเนี่ยมันคือการสอบเพื่อคัดเลือกเด็กเข้าห้องกิฟต์แล้วคนธรรมดาพวกเราจะฝืนทำไมวะ แล้วมึงรู้ได้ไงว่ากูเป็นคนธรรมดา เธอชื่อปาวเล่ใช่ปะยินดีด้วยนะ แล้วเจอกันในห้องกิฟต์ มึงแต่คลาสนี้มันแปลกจริงนะเว้ย ยิ่งเรียนแล้วแม่งรู้สึกเหมือนอะไร ตอนนี้มึงต่ำกูแล้วนะ ฉันไม่มีทางยอมแพ้ให้ที่สกปรกของแกหรอก เรามีพลังไว้เพื่ออะไร ไม่ว่าไอ้คนยิ่งเหี้ยพวกเธอ Nah itu kan salah satu film series Thailand yang aku suka. Nah bentar, video tuh guys, gak bisa di-cut, bapak nggak bisa di-cut videonya, nggak apa-apa, maaf sebentar. Nah kan itu salah satu series yang bagus kan, maksudnya tentang masih ada dengan tema sekolahan gitu-gitu. Nah kenapa aku bilang aku pernah relate, karena pernah orang mikirnya tuh, oh Thailand itu tuh, oh misalnya Sira kamu suka Thailand, misalnya iya suka, padahal yang aku suka tuh kan misalnya film yang tentang sekolahan atau apa, tapi orang bilangnya LGBT kan, itu kan stereotip yang buruk kan, benar kan? Kayak kenapa orang selalu berfokusnya ke hal yang buruk, padahal bukan kayak gitu, selalu meratakan ke hal yang buruknya doang, padahal nggak kayak gitu. Oh iya benar, orang-orang itu lebih suka Mencari memburu hal-hal yang buruk terlebih dahulu, walaupun itu sangat kecil dan malah menyamaratakan ke ya, semua orang, padahal nggak kayak gitu. Nah paling dari contoh-contoh kasus gini sebenarnya apa sih yang bisa kita ambil? Nah sebenarnya juga kita biar jangan sampai melanggar pasal Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang kayak diskriminasi, biar gak ada diskriminasi dalam etnis, suku, ras, dan juga ujaran kebencian, karena itu tuh termasuk ujaran kebencian kan, kayak nge-hate ke salah satu pihak. Nah jadi itu aja sebenarnya. Apalagi yang mau di apa ya, nggak ada sih. Ya pokoknya intinya itu sih, kayak mulai dari sekarang kita tuh jangan sampai stereotip yang ke hal yang buruk terlebih dahulu. Membenci hal yang ya itu hal yang lebih buruk, jangan mengenai hal-hal ya itu hal yang populer dan mungkin yang orang sukai, ya, walaupun itu sedikit dan itu jangan disamaratakan itu ya, maksudnya asalkan tidak merugikan orang lain. Jadi stop ujaran kebencian guys, jadi stop guys. jangan ya udah biarin orang mau buka apa atau menyukai mengidolakan apa, asal nggak merugikan orang lain. Dan jangan itu stereotip yang pemikiran hal yang buruk, kita
please selalu mikirnya yang positive thinking, jangan mikirnya tuh yang negatif-negatif terus. Udah gitu. Ya kan? Oke, terima kasih. Terima kasih guys. Terima kasih Terima sekian. kasih sekian dari kami. Nama siapa? Nama saya Seri. Udah, Maaf udah. atas tadi ada kendala-kendala. Lumayan 11 menit. Lumayan 11 menit gak kerasa. Terima kasih. Semoga ini bisa kalian terapin kehidupan sehari-hari. Di kehidupan Jangan rumah. gak gitu Di kehidupan kehidupan sekolah, sehari-hari rumah-rumah dan juga masyarakat. ya di Benar. sosial media bijak dalam Ya bermain terutama di sosial media ya. Ya, jangan melakukan ujian kebencian, nge-hate orang. Kita stop biar generasi kita enggak Babak belur. itu udah. Terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.